Selamat pagi Jess. Jess, saya men-spill ya komen-komen yang bagus-bagus ya. Komen-komen yang berdampak sehingga ini bisa memberikan testimonial kepada rekan-rekan yang lain untuk apa? Untuk bisa melihat di balik semua hal yang berhubungan dengan kesehatan yang murah sehingga kamu bisa menikmati hasilnya untuk dirimu sendiri. Jangan cuma saya, Jess, tapi setiap orang bisa melakukannya. Ya, tidak makan malam dan tidak sarapan, itu tulisan yang kuning ini ya. Ya, adalah pola hidup sehat gitu. Ya, tidak makan malam dan tidak sarapan. Artinya kalau kamu tidak makan malam dan tidak sarapan, itu kamu 18 jam. 18 jam tidak makan. Itu aturan yang sangat luar biasa. Kalau kamu terapkan kepada dirimu akan memperbaiki fungsi sehatnya sendiri. Nah, kalau itu terjadi, makanya ada potensi diri yang disebut sebagai salutogenesis menjadi fakta dalam hidupmu dan kamu menjadi sehat dengan sendirinya. Dan kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Hukum autophagy bekerja. Yaitu apa? Lebih dari 16 jam kamu tidak mengasupkan makanan ke dalam tubuhmu, maka selmu akan memakan sel yang ada di dalam tubuhmu sendiri. Artinya sel yang kuat pasti akan memakan sel-sel yang lemah. Ingat, asam amino terbaik itu adalah sel tubuh yang rusak sendiri. Sehingga itu akan menjadi perbaikan mitokondria yang masif, sehingga sel-sel yang rusak, mitokondria yang rusak dimakan sama yang sehat. Dan kalau itu terjadi, maka tubuhmu dibersihkan. Nah, kalau sampai kamu melakukannya 12 jam, kamu sampai melakukannya 48 jam, kan harus dimulai dari 18 jam dulu supaya kamu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau saya udah 8 tahun terbiasa dengan 18 jam tidak makan. Kalau kamu belum terbiasa itu, buat 16 jam tidak makan, 18 jam tidak makan. Nanti sesekali kamu buat 24 jam, kemudian kalau sudah mampu, rutinitas 18 jam, nanti sesekali buat 48 jam, sesekali buat 72 jam. Dalam waktu 3 bulan, kalau ini kamu pacu dalam dirimu, maka kamu akan menerima keajaibannya. Nah, ini salah satu keajaibannya dialami oleh teman-teman yang mengikuti cara yang saya sampaikan. Dan ini sangat logik ya, masuk logik banget. Nah, silakan baca itu. Ya, yang pertama dari Pak Muji. Biasa minum OBAT, diabetes dan darah tinggi. Sekarang stop OBAT sama sekali. BB dari 70 stabil di 66. Wah, ini luar biasa nih, puji Tuhan. Pak Jess, badan terasa enteng dan bersemangat. Ini Pak Muji ya. Terus di bawahnya ada Pak Muji lagi. Terima kasih motivasinya Pak Jess. Saya baru minum teh biji alpukat dan Mak Cin biasanya minum Amodip. Ya, Amodip saya dulu juga minum, Pak. Sekarang udah enggak lagi. Sejak 2022 saya udah enggak minum itu lagi. Kemudian di bawahnya ada Pak Samkonan. Terima kasih Pak, saya sudah merasakan dampak dari pola hidup ala Pak Jess. Badan jauh lebih baik seperti masih umur 20-an, meski sekarang sudah usia 40. Nah, ini luar biasa kan. Kamu kalau membaca ini pasti akan memiliki satu memiliki satu greget gitu ya. Aku mau coba gitu. Aku mau ikut gitu. Aku mau ikut. Kenapa mau ikut ya? Karena yang mengalami bukan cuma 1-2 orang. Racikan Mak Cin ini dari tahun 2019 sudah membantu banyak orang. Kenapa harus minum racikan Mak Cin? Kenapa enggak yang lain? Boleh yang lain, enggak ada yang melarang. Kamu bisa menggantikan racikan Mak Cin dengan suplemen. Enggak ada masalah. Tapi kalau kamu mau murah, ya racikan Mak Cin lebih murah. Suplemen kan mahal. Ya. Kamu minum racikan Mak Cin 1 hari, kamu bisa nih kayak begini nih. Ini barusan saya minum habis nih. Ya, habis begini. Ini bisa saya seduh terakhir sebelum tidur diminum. Ini seduhan terakhir nih. Masih pakai air mendidih ya. Ini pakai air dispenser yang mendidih. Masih ada kemebulnya. Tuh. Masih ada kemebulnya. Saya campurin dengan air dingin supaya bisa langsung diserutup, enggak ada masalah. Ya. Dia udah bening seperti ini. Nggak ada masalah, Jess. Ya, 1 saset kamu bisa seduh berulang. Kayak begini nih. Kamu minum kan begini kan? Ya, kamu baru buat, sudah bisa diminum.
Kamu minum segini, kamu tuang lagi air mendidih. Dinginkan, minum lagi, tuang lagi air mendidih. Dinginkan, minum lagi, tuang lagi air mendidih. Bisa sampai 5 kali. Bisa sampai 5 kali. Yang paling penting itu yang pertama kali itu. Yang paling penting. Seduhan pertama. Ya, ada yang tanya sama saya, Pak, kalau 1 saset saya rebus dengan air 2 liter gimana, Pak? Ya silahkan aja. Tapi 2 liter air itu kamu bayangkan kamu punya 1 saset extra joss, ya, kamu masukkan ke dalam 1 botol 1 liter aqua itu nggak ada rasa, Jess. Ya, kadang-kadang saya mau ngomong takut salah, saya nggak masuk akal. Justru karena disarankan kalau kamu punya tumbler ya kayak tumblernya Maksin ini kan banyak yang kemarin komplain ini, padahal sudah dikasih tahu ini tumbler ini hadiah dari orang yang mengalami keajaiban, dikasih ke saya. Makanya ketika saya lihat, wah ini kan tumblernya enggak bagus, makanya ketika enggak bagus, nah jadi saya buatin promo, jadi dibagi aja, dan dibaginya tanggal 16, 17, 18 yang lalu gitu. Yang terima ya puji Tuhan, memang luarnya jelek ya, tapi dalamnya ini enggak ada masalah. Dalamnya ini enggak ada masalah, saya juga pakai gitu. Dalamnya itu bagus karena ini tumbler rebuild, jadi mau gimana lagi gitu. Pemberian, yang namanya pemberian kan diterima aja, jangan, enggak boleh ditolak gitu. Nah, kamu lakukan itu. Jadi kamu kalau seduhan yang pertama itu pasti itu full nutrisinya. Nah, ketika kamu minum dari pagi bangun tidur sampai jam 11 siang, kamu enggak akan ada rasa lapar. Kenapa ya? Karena selmu makan. Lambung terutama, lambung akan menjadi sehat. Makanya kamu kalau lakukan rutin, jangan ngeluh-ngeluh. Ini dah, nggak kuat dulu dah sebelum kamu mencoba. Ya, kadang-kadang kita ini terlalu manja, sehingga yang muncul itu keluhan tanpa pernah memikirkan tujuannya untuk apa. Sehingga kamu nggak mendapatkan keajaiban. Lambung itu nggak butuh makan, apalagi makanmu adalah sampah, ganjil perut. Lambung itu butuhnya air. Ya, air yang dibutuhkan lambung itu air yang ada nutrisinya. Jamu, suplemen, itu yang diminum langsung itu ya. Itu lambung lebih menerima ketimbang kamu kasih gula. Kamu kasih bangun tidur, sarapan makannya kue, gula itu. Kamu bangun tidur makannya nasi uduk, gula itu. Kamu bangun tidur makannya pagi makannya nasi kuning, gula. Kamu bangun tidur makan paginya apalagi mie, gula, lebih parah itu gula. Jadi nggak bisa, Jess. Kamu kalau mau memperbaiki fungsi lambungmu, harus kamu bersahabat dengan lambungmu, nggak bisa kamu musuh-musuhin gitu. Nah, bersahabat dengan lambung itu, kamu menutrisi. Lambung itu kan sel lambung, sel itu kan makanannya asam amino. Makanya saya dalam salah satu konten saya bilang, kalau terpaksa harus sarapan, sarapannya adalah telur. Pak, kalau enggak ada telur, Pak, tahu kukus, tempe kukus. Tapi saya yakin tempe tahu kamu enggak suka. Yang dikukus ya, kamu enggak suka. Ya, yang paling enak telur. Didihkan air, lalu setelah airnya mendidih, masukkan telurnya, 6 menit 40 detik matikan. Kalau telur ayam kampung 5 menit 40 detik matikan. Kalau telur puyuh 3 menit 50 detik matikan. Itu yang paling bagus. Kuningnya masih nyoy. Kalau kamu kematangan, kuningnya kan jadi warna biru. Kemarin ada yang protes, masa telur kuningnya bisa warnanya biru? Nah, ini orang nggak pernah makan telur ini. Ya, banyak telur yang kedaluarsa dimasak, kuningnya berubah warna. Proteinnya masih enggak? Masih, tapi kontaminasinya, oksidasinya udah terlalu tinggi itu, Jess. Gitu. Bisa dimakan enggak? Bisa. Proteinnya berguna enggak? Berguna. Tetap berguna, tetapi oksidasinya tinggi itu karena kuning telurnya sudah berubah warna. Ya, jadi kayak hitam ke abu-abuan, abu-abu ke hitam-hitaman, ke biru-biruan. Itu warna kuning telur bisa berubah jadi seperti itu. Ya, kamu kalau melihat telur-telur yang lain kan warnanya telur-telur yang dimasak itu yang jadi apa? Ya yang lain lah, masakannya terlalu lama itu kan telurnya bisa begitu. Ya, itu enggak disarankan.